Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas kuesioner sensus pertanian 2023, survei ekonomi pertanian, pencacahan unit usaha pertanian perorangan. Nah, inilah bentuk kuesionernya. Ada beberapa lembar ya untuk untuk kegiatan sensus pertanian lanjutan 2023 survei ekonomi pertanian dalam pencacahan unit usaha pertanian perorangan. Jadi di kuesioner ini kita harus memulai dengan jam mulai wawancara. Artinya pada saat kita berada di rumah responden, jadi kita harus mulai wawancara. Nah, apakah kita wawancara pagi, ya ditulis di situ pagi jamnya. Ini jamnya ya. Ini jamnya, dan juga ini harus terisi pada awal kita melakukan pencacahan. Oke, kita akan memperkenalkan bab apa? Di kolom 1 adalah keterangan tempat. Nah, di keterangan tempat ini ada beberapa ya yang kita harus tulis di bagian kolom 3. Nah, di sini ini. Nah, di situ yang pertama atau 101 itu provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa atau kelurahan, klarifikasi desa atau kelurahan. Kalau yang di 105 itu kita harus pilih apakah dia perkotaan atau pedesaan. Nah, 106 adalah nomor blok sensus, nomor urut bangunan rumah tempat tinggal, nomor urut rumah tangga, nomor urut sampel, nama kepala rumah tangga, nama pengelola pertanian terpilih, NIK pengelola pertanian terpilih, nomor telepon atau nomor HP pengelola pertanian terpilih, alamat. Nah, alamat ini harus jelas ya, RT dan RW-nya. Untuk 115 adalah landmark Wekerstad, artinya kita harus mengambil titik koordinat di rumah responden. Nah, di bagian sini ya. Dan selanjutnya kita keterangan petugas. Nah, keterangan petugas seperti pencacahan nomor ini ya yang akan dicatat. Terus ada pengawas pemeriksa, editor, dan operator. Nah, ini akan diberikan kode-kode ini pada saat ini ya, memberikan kode di BPS kota masing-masing. Untuk uraian keterangan petugas, ini ada kode petugas, nama, tanggal pelaksanaan. Nah, tanggal pelaksanaan di sini dimulai tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2024. Nomor HP, nah nomor HP ini adalah nomor HP petugas dan tanda tangan. Nah, blok selanjutnya adalah keterangan pencacahan dan lahan. Nah, untuk 301 adalah jenis sampel, adalah apakah dia sampel utama atau pengganti. Seandainya dia masuk di ini antara 1 dan 2 ini harus harus dipilih salah satu. Nah, kalau utama berarti sampel yang diberikan oleh atau sampel yang diberikan oleh pusat. Sementara sampel pengganti ini kita harus lanjut ke 302. Nah, sampel penggantinya itu adalah jika di sini berkode 2, artinya sampelnya sampel pengganti, maka alasannya tidak berproduksi, bukan unit usaha pertanian, pindah keluar blok sensus, tidak dapat diwawancarai sampai dengan batas waktu pencacahan, menolak mencacah atau tidak ditemukan. Terus kita 303 adalah keterangan lahan yang dikuasai selama 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Jadi
batas untuk menanyakan di responden adalah 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, apa sajakah yang ditanyakan di rumah responden? Perorangan 303A adalah lahan milik sendiri berapa, lahan sewa berapa, lainnya atau dikelola tanpa izin, bebas sewa dan lain-lain. 303D adalah lahan yang berada di pihak lain dan akan dijumlahkan di 303. Seperti itu, teman-teman. Oke, kita akan mencoba membuka halaman 2. Jadi di kolom atas itu harus terisi antara kode provinsi, kode kabupaten, kode kecamatan, kode desa, nomor blok sensus, dan nomor urut ya. Oke, kita ke pertanyaan 400. Nah, pertanyaan 400 ini menanyakan tentang tanaman pangan. Nah, tanaman pangan pada periode ini ada periodenya 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, ini ya, kita bisa lihat. Nah, ada pertanyaan selanjutnya, apakah dia melakukan usaha itu? Ya, kalau melakukan kode 1, kalau tidak melakukan kode 2. Jadi kode ini cuma harus dipilih salah satu ya. Nah, kalau kode 2 kita lanjut di blok 5. Nanti kita bahas blok 5 ya. Nah, seandainya dia berkode 1, maka lanjut pertanyaan di 403. Nah, apa sajakah pertanyaan di 403? Nah, pertanyaannya itu adalah luas lahan yang digunakan selama periode referensi. Nah, periode referensi itu adalah 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, untuk 403A adalah tanaman semusim. Berapa kali tanam dalam referensi untuk tanaman semusim? Nah, seperti itu. Berapa tanaman selama periode referensi? Ini ya. Terus yang 404C adalah tanaman semusim. Berapa kali selama periode referensi? 404D. Tanaman semusim, masih tanaman semusim. Luas tanaman dipanen yang dipanen sendiri selama periode referensi. Nah, adapun untuk luas lahan dan produksi ada namanya tanaman tahunan. Adalah ini ya. Jenis produksinya, satuan produksi ini bisa kita lihat dari daftar ST 2023 kode. Ya, bisa kita lihat dari situ ya. Terus volume produksi yang dikonsumsi sendiri. Ada juga volume produksi yang dijual, volume produksi yang digunakan sebagai upah atau gaji pekerja, volume produksi yang digunakan untuk lainnya. Nah, ini ditotalkan di 406H. Ini ya. Jadi dari 406 ditambah 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 406G itu ditotalkan ya di kolom 3, 4, 5, dan 6. Ini bisa kita lihat ya. Nah, kita ke 407 adalah nilai produksi yang dipanen sendiri. Itu berapa rupiah? Nilai yang diinjaukan atau yang ditebaskan. Itu 407B. 407C nilai produksi ikutan. Ya.
dan 407D adalah penjumlahan dari 407A, 407B, dan 407C. Ini dijumlahkan ya, ini. Nah, adapun yang ditanyakan ongkos dan pengeluaran. Yang pertama, 408 adalah benih tanaman yang digunakan dan atau disiapkan selama tanam. Total pupuk yang digunakan 409 ya. Total pupuk ya yang ditanyakan di sini. Dan 409 yang adalah pengeluaran pupuk urea yang digunakan. Ini ada jelas ya. Pengeluaran MPK padat yang digunakan. Pengeluaran pupuk TSP padat yang digunakan. Dan 409D adalah pengeluaran pupuk lainnya yang digunakan, termasuk urea cair, NPK cair, TSP cair, dan pupuk lainnya. Nah ya, jadi 410 adalah pestisida dan obat-obatan yang digunakan. Selanjutnya upah pekerja yang dibayar. Apa lagi nih? Perkiraan upah pekerja tidak dibayar. Jadi masuk di sini upah ini ya, kalau dibantu-bantu anak masuk di sini diperkirakan ya. Upah pekerja boronang, bahan bakar BBM dan gas dan pelumas, listrik dan air, sewa lahan, perkiraan sewa lahan milik sendiri dan sewa, jenis pertanian yang dibayarkan atau pemanenan, pemberantasan OPT, dan lain-lain. Untuk 416 pengeluaran lainnya, perbaikan kecil, sewa bangunan, mesin, alat, restribusi biaya pengangkutan, dan lain-lain. Dan 407 sendiri adalah pengeluaran seluruhnya. Dari 408 berarti pengeluaran dari ongkos ya. Dan untuk pendapatannya adalah 407D, berarti dari sini ya. 407D di sini ditambah di sini ditambah di sini ya, terus dikurang di sini, ini ya, dikurang di sini. Nah, untuk pendapatan usaha tanaman rincian C 3 plus. Nah, itu seperti itu ya. Untuk pengeluaran untuk pendataan tanaman pangan tahun ini. Ya, ini kita bisa. Nah, kita buka lagi ya. Seperti di atas, saya tidak usah jelaskan. Ini harus diisi, ini diisi itu ya, bagian atas ya. Seperti kode provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, blok sensus, dan nomor urut sampel. Oke, kita masuk di 500. Adalah tanaman hortikultura selama periode 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Pada dasarnya sama dengan ini. Pada dasarnya sama dengan tanaman pangan, cuman ada beberapa ini ya. Seperti mungkin luas lahan produksi ini. Luas lahan produksi. Terus ada volumenya juga, nilainya. Terus ongkosnya ini yang berbeda ya dari tadi tanaman pangan. Nah, kita bahas ongkosnya saja ya. Atau kita bahaslah dari ini. Nah, untuk luas tanaman dan produksi untuk tanaman hortikultura.
Hortikultura itu artinya tanaman, sayuran dan buah. Bisa juga dikatakan buah. Nah, untuk tanaman semusim ada berapa referensinya? Tanaman semusim luas lahannya, tanaman semusim panennya, tanaman semusim luas tanam panen. Biasanya tanaman semusim yang dimaksud seperti saya contohkan seperti kayak bayam, kangkung dan lain sebagainya. Nah, untuk periode tanaman hortikultura tahunan, ya seperti tanaman tahunan ya, ada yang seperti ini. Nah, tanaman tahunan hortikultura itu seperti kayak pisang, mangga, apalagi rambutan. Itu merupakan tanaman tahunan hortikultura. Nah, jenis produksinya juga ditanyakan di sini, volume produksinya juga ditanyakan, dan nilai produksi pun ditanyakan, dan nilai ikutan. Nah, nilai ikutan itu biasanya kalau tanaman hortikultura tahunan kayak daun mangga dijual, ya siapa tahu kan ada dijual. Nah, untuk ongkos dan pengeluaran pengeluaran tanaman hortikultura, yang pertama benihnya yang digunakan atau disiapkan tanaman, pupuk yang digunakan, pestisida dan obat-obatan yang digunakan, upah pekerja yang dibayar, perkiraan upah pekerja yang tidak dibayar, upah pekerja borongan, bahan bakar, BBM dan gas dan pelumas, listrik dan air. Nah, ada di sini juga ditanyakan sewa lahan, perkiraan sewa lahan milik sendiri atau jasa pertanian yang dibayarkan. Nah, jasa pertanian itu contohnya seperti operator pembajak lahan. Operatornya ya, artinya yang mengoperasikan. Nah, bukan dia yang memiliki traktor, tetapi dia cuma jasa. Nah, itulah jasa pertanian, salah satu jasa pertaniannya. Terus pengeluaran lainnya, perbaikan kecil, sewa bangunan, mesin, retribusi pengangkatan, dan lain sebagainya. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai tanaman hortikultura dan hortikultura tahunan. Oke, kita buka lagi. Tanaman perkebunan. Nah, itu beda ya. Nah, tanaman perkebunan itu ada tanaman semusim juga ada, tanaman tahunan juga ada. Nah, biasanya kalau perkebunan kelapa, perkebunan coklat, perkebunan sawit, dan lain sebagainya. Nah, caranya pun sama dengan hortikultura tadi dengan tanaman pangan. Nah, mungkin ongkosnya yang agak berbeda ya. Ini ongkosnya. Nah, teman-teman bisa juga membaca di bagian ini ya. Ongkos. Jadi ongkosnya ini sangat harus berhati-hati dan bertanya yang sebenar-benarnya kepada responden kita. Nah, untuk luas ongkosnya yang ini biasanya sih yang paling banyak adalah kalau kita ambil sampel tanaman musiman juga ada. Oke, kita lanjut di peternakan. Nah, peternakan itu pada umumnya sama ya. Nah, cuman ada beberapa yang ini dari peternakan. Ada nama, kalau di peternakan itu ada ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, ternak lainnya. Nah, ternak besar itu seperti sapi, kerbau, kuda,
dan lain-lain. Nah, ternak kecil itu seperti kambing, babi. Nah, untuk ternak unggas itu seperti ayam. Nah, kalau ternak lainnya seperti itik, bebek gitu. Nah, ini ada nih luas lahan yang digunakan. Artinya bisa di sini ditulis teman-teman adalah luas kandang atau tempat untuk ternak. Ini kita bisa perkirakannya dalam meter persegi. Nah, mutasi. Nah, di sini kan kalau ternak mutasi dia ada mutasi dan produksi ternak. Nah, ada mutasi di sini juga. Referensi waktunya adalah 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2024. Nah, untuk mutasi dan pemakai ternak, nah kita bisa melihat di sini ya. Yang 704A adalah ternak 31 Mei, akhir stok akhir. Ternak yang dijual, nah ditanyakan sini adalah ternak yang dijual berapa, ternak yang dipotong berapa, ternak yang mati berapa, ternak yang diberikan kepada orang lain atau hilang, dicuri, dibagi hasilkan, itu masuk semua di sini. Nah, untuk penyembelahan ternak sendiri adalah 704 sini ya. Ini tambah ini tambah ini tambah ini. 704B A ditambah 704B, artinya tanaman yang dipotong, terus ternak yang mati, terus ditambah dengan ternak yang diberikan kepada orang lain. Nah, itu penyembelahan ternak ya. Terus untuk ternak yang dibeli termasuk DOC, DOD dan DOQ. Nah, DOC itu biasanya pakai ini ya, pakai box. Biasanya kalau untuk DOC ini adalah bibit ya. Kalau bahasanya bibit. Terus ternak yang dilahirkan atau ditetaskan, biasanya ini di ayam kampung. Ternak yang diterima dan pengembalian ternak hasil, seperti itu. Terus 704 adalah nilai mutasi. Nah, nilai produksi ikutan dan lain-lain. Nah, ini ada ongkos untuk ini ya, unggas ternak peternakan adalah pakan jagung, pakan hijauan, pakan konsentrat, pakan lainnya seperti ampas tahu, dedak, bungil, inti sawit dan lain-lain. Terus pemeliharaan kesehatan ternak, apakah dia divaksin, diberi obat atau vitamin. Upah pekerja. Nah, upah pekerja ini juga harus di ini ya. Dan juga perkiraan upah pekerja. Upah pekerja borongan, bahan bakar, listrik dan air, sewa lahan, perkiraan sewa lahan milik sendiri, bebas sewa, jasa peternakan dan yang dibayarkan, dan pengeluaran lainnya. Nah, pengeluaran yang lainnya itu seperti mungkin perbaikan kecil, sewa bangunan atau kandang, mesin, retribusi biasanya ada di pengangkutan dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, inilah kuesionernya ya. Oke, kita buka lagi. Kita sekarang sudah bahas 800 budidaya tanaman kehutanan. Nah, tanaman kehutanan teman-teman bisa mungkin ada gambaran. Dan tanaman tahunan itu adalah tanaman yang diusahakan, tanaman tahunan ya. Ada juga tanaman tahunan semusim, ada juga namanya tanaman tahunan tahunan. Nah, di situ di tanaman tahunan akan ditanyakan pohon, rumpun dan lajar
gitu. Adapun ongkos-ongkosnya ini seperti ini, saya tidak usah jelaskan karena hampir semuanya sama ya. Nah, selanjutnya kita bahas adalah penangkapan tumbuhan satwa liar. Ini juga ada. Ini adalah ini ya. Ada juga ongkos-ongkosnya. Jadi teman-teman harus bisa menganalisis datanya ya. Jadi pendataan itu tidak ini ya, tidak langsung didata. Artinya kita harus mendatangi responden yang utama ataupun responden pengganti. Oke, selanjutnya adalah keterangan usaha budidaya ikan. Nah, budidaya ikannya tuh ini seperti ini ya. Ya, pokoknya dari awal video yang tadi sama ya. Terus selanjutnya adalah keterangan usaha penangkapan ikan. Nah, ini biasanya kita mancing ya di sini. Nah, ini semua. Terus ada di sini pembibitan tanaman dan jasa pertanian. Nah, pembibitannya. Terus selanjutnya adalah pendapatan jasa unit usaha pertanian. Ini pendapatannya seperti buru-buru ya. Pendapat ini seperti saya jelaskan sedikit. Pendapatannya seperti ini, seperti pendapatan perkiraan sewa lahan tadi, buruh storan pertanian, buruh di luar store pertanian. Nah, ada pendapatannya pun seperti ini teman-teman. Dan ada rekapitulasi. Nah, di sini lengkap ya. Pecahan ini harus ada tanda tangan responden dan identifikasi lahan. Ini identifikasi lahan dan lembar kerja. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ST 2013 UTP, dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.